Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kapolres Pamekasan beserta Wakapolres, seluruh jajaran pimpinan di Polres Pamekasan yang saya muliakan, para bapak dan ibu jemaah pengajian pada pagi ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah karena kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi ini kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah. Sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, wa in ta'uddu, jika kalian semua mencoba menghitung-hitung nikmatallahi, nikmatnya Allah, la tuhsuha, pasti kalian semua tidak akan mampu menghitungnya. Jadi ayat ini para bapak ibu sekalian menginformasikan kepada kita bahwa selama kita hidup saat ini, kita itu mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Makanya kita bersyukur. Yang jelas-jelas kita rasakan sampai pagi ini kita masih dipercaya Allah hidup sampai pagi ini. Ini nikmat yang luar biasa. Sampai pagi ini kita masih diberi sehat walafiat, bernafas lega, enak. Kalau kita ingat beberapa bulan kemarin, apa nanjaknya corona itu bulan Juli, bulan Agustus, itu sampai di Pamekasan itu kekurangan oksigen, tabung oksigen tidak ada, rumah sakit tempatnya orang sakit itu tabung oksigen tidak ada. Saking dari banyaknya orang yang punya penyakit sesak nafas, ternyata bernafas lega ini nikmatnya luar biasa. Kalau kita dengar teman kita kemarin kontak-kontak cari informasi tentang orang jual oksigen, jangankan gratis, mau beli tidak. Berarti kita dengan bernafas lega ini, para bapak saudara sekalian, ini perlu kita syukur. Kita syukuri, apalagi kemudian akibatnya pada kekurangan oksigen dalam darah. Kemarin kan yang banyak mati itu karena sampai dari akutnya sampai di dalam darahnya kekurangan oksigen, sehingga banyak yang meninggal dunia. Itu hasil analisis dokternya begitu. Tapi kalau kita dari ajaran Islamnya, yaitu sudah takdir Allah. Tapi kita harus berusaha. Berarti dengan mensyukuri nafas yang lega, yang longgar ini, insya Allah nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Artinya ya semoga tetap diberi nafas yang lega terus. Ya kalau hanya ilas waktu-waktu ya biasa manusia. Ya, kalau hanya pusing ya biasa manusia. Tapi kita semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, apalagi yang
namanya corona ini yang sampai sekarang ini belum selesai-selesai, malahan masih diprediksi, prediksi sih. Ini informasinya Desember akan muncul lagi gelombang berikutnya, tapi semoga itu hanya prediksi manusia saja. Semoga Allah cepat mengangkat penyakit corona ini, amin. Dan semoga nikmat Allah yang dipercaya kepada kita, para bapak ibu sekalian, bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini ibadah. Orang kadang-kadang mengatakan ibadah itu yang terbayang sholat, gitu ya, puasa, zakat, haji. Hadir pengajian ibadah. Berarti ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang teknis pelaksanaannya sudah diatur dalam Al-Quran, sudah diatur secara teknis dalam hadis. Itu namanya ibadah mahdhah. Kalau kita nambah, kalau kita mengurangi tidak boleh. Itu ibadah mahdhah. Seperti sholat 4 rakaat, ya sudah kalau zuhur 4 rakaat. Jangan nambah 5, saking banyak berapa nambah 5 zuhurnya, salah itu. Saking lemesnya kurangi 1 jadi 3 rakaat, salah. Itu salah. Itu ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah setiap pekerjaan baik yang diniatkan karena Allah, itu ibadah. Nah, termasuk kumpul di masjid ini, ikut pengajian, ini termasuk adalah ibadah ghairu mahdhah. Kenapa? Karena kita dianjurkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asy, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada ya di dalam Al-Asy ya? Di ayat ketiga itu, saling nasihat menasehati dalam hal kebajikan dan nasihat menasehati dalam hal kesabaran. Kenapa nasihat menasehati? Kita sebagai manusia biasa punya keterbatasan. Pertama, karena manusia itu dalam dirinya ada potensi yang memang diciptakan Allah untuk mengganggu manusia, yang dikenal dengan nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak manusia untuk mengerjakan kejelekan, illa ma rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal dengan istilah nafsul mutmainnah. Ketika orang sudah terlena dengan rayuan hawa nafsu yang selalu mengajak manusia, yang gandengnya itu adalah syaitan, cenderung kita kadang-kadang terjerumus kepada lembah kehinaan, senang melakukan maksiat yang dilarang Allah, enggan melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dengan adanya nasihat menasihati pengajian saat ini, siapa tahu di antara kita yang sedang terlena larut dalam hawa nafsu, diingatkan oleh mubaligh, oleh penceramah, kemudian sadar, kemudian kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan baik, insya Allah ini berpahala. Yang kedua, kenapa kita ada nasihat menasihati keterbatasan manusia? Imannya manusia ini adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya kita ini sebagai manusia kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi ketika kondisi voltase iman bagus, kita cenderung untuk melakukan kebajikan. Tetapi sebaliknya ketika kondisi voltase iman kita turun, kadang-kadang kita cenderung untuk melakukan maksiat. Nah, ini dengan pengajian seperti ini diingatkan kita bersama. Ini siapa tahu yang sedang imannya turun, sedang terlena dengan pekerjaan maksiat,
kemudian sadar dan kembali lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa adanya nasihat-nasihat ini penting dalam diri kita? Karena kita ini al-insan makhluk khata' wal nisyan. Bahwa manusia kita ini adalah tempatnya lupa dan salah. Kadang-kadang lupa dengan adanya nasihat, ingat. Kemudian sedang mengerjakan hal yang salah, diingatkan. Kemudian kita ingat, sadar. Nah, ini pentingnya adanya pengajian setiap hari Jumat di Polres ini. Tidak lain kita mengakui bahwa kita sebagai manusia adalah ada keterbatasan. Siapa tahu dengan adanya nasihat-nasihat seperti ini, kemudian kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita sampaikan dalam pengajian ini, bahwa kita sebagai manusia bukan makhluk yang sempurna, tetapi adalah manusia. Kita semua ini ada keterbatasan, sehingga penting adanya gesekan-gesekan, nasihat menasihati, sehingga insya Allah pengajian pagi ini adalah termasuk ibadah ghairul makhluk. Termasuk para bapak bekerja di kantor Polres, melaksanakan tugas itu ibadah. Selama yang dikerjakan bapak adalah pekerjaan yang baik-baik. Ketika keluar rumah, baca doa minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak hafal doanya, kalau hafal bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya berangkat keluar rumah ini tidak lain adalah untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah. Semoga Engkau ya Allah memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan saya nantinya. Naik mobil, sepeda motor, baca doa, subhan. Nah, itu beda doa. Safari ya. Nyampe kantor, jangan lupa masuk ruangan panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panggil salam, di situ tidak ada siapapun dalam ruangan itu kalau panggil salam. Karena dalam ruangan itu ada makhluk lain, ada malaikat, ada jin, bilang gitu. Meskipun tidak ada manusia, kita panggil salam. Malaikat Solomon. Di ruangan yang mana dipakai ya. Jadi kalau para bapak dan saudara sekalian, para ibu mendapatkan tugas baru, ruangan itu belum pernah ditempati, itu biasanya ditempati oleh makhluk halus, yaitu adalah jin. Seringnya jin dan tempat yang sepi-sepi. Nah, itu kalau masuk jangan lupa baca basmalah 3 kali, salawat 3 kali, kemudian panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil salam itu ada 3 doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, warahmatullahi, dan rahmatmu, rahmat Allah atasmu, wabarakatuh, dan keberkahan Allah atasmu. Doa 3, diberi keselamatan, diberi cinta kasih sayang oleh Allah, dan mendapatkan barokah. Biasakan panggil salam. Kerjakan pekerjaan baik di kantor. Yang BU, yang bagian BU silakan bagian BU. Yang bagian parkir ya parkir, yang bagian satpam ya satpam, yang bagian penyidik ya penyidik. Lakukan pekerjaan yang baik. Selama pekerjaan baik yang kita kerjakan, maka disitulah pekerjaan dunia memiliki nilai-nilai ukhrawi. Di pekerjaan dunia yang nampak, tetapi itu mempunyai nilai-nilai akhirat. Ad-dunya mazra'atun akhirah. Dunia itu ada tempat menanam bekal untuk kehidupan akhirat. Apa artinya? Ketika kita mengerjakan pekerjaan dunia, kita berupaya bagaimana agar kehidupan akhirat juga ikut dalam kegiatan kita. Kita itu berarti kerjakanlah pekerjaan yang baik. Nah, selama pekerjaan kita baik, niatnya baik, maka itu adalah ibadah.
tiap bulan dapat gaji kan ya kalau yang PNS. Nah insya Allah kalau pekerjaan kita baik dapat gaji tiap bulan, itu insya Allah gajinya barokah. Napa sekali pun gula gajinya pun 600 sen. Isinya karena mau gajinya gula 6 juta sekali potong bank operasi akan 600 sen. Selama potongan bank itu digunakan untuk hal yang baik, selama potongan bank itu operasi itu digunakan untuk yang baik, buat rumah, beli mobil, kemudian sepeda motor, maka insya Allah sisa dari gaji yang 650.000 itu insya Allah juga barokah. Insya Allah 650.000 dengan anak 7, istri suami 9, cukup 1 bulan. Dapat aja bukan? Saya yakin cukup. Kalau barokah, malahan tidak ada yang cukup, masih tersisa di saku kita tiap hari, masih banyak dicukupi oleh Allah. Saya yakin kok. Jadi kadang nulaganya tepes pikiran dengan lele, pesta yakin pakai pikiran luar. Ini kasih bahaya. Pikiran itu bahaya. Anak beto, adik bini, masuk akun sama. Matematika 650.000 dibagi 9, sekitar 50.000 sebulan. Tenang dia. Itu namanya kita ikut mengintervensi hak-hak Allah. Semalangan kita itu karena kita terlibat berusaha mengambil haknya Allah oleh kita. Padahal Allah itu adukum rezeki, tak adukum lapok. Yakin? Yakin. Kenapa membuat pusing? Karena kita tidak mampu. Tidak mampu untuk berbuat hak-hak Allah itu. Hanya Allah yang mampu untuk melakukan haknya Allah. Mereka tiga serasa nama kosek. Mereka berpikir, nama kosek berpikir cuma matematika. 650.000 dibagi 9. Jelas boleh jadi tak? Lala boleh pian atau seket dijual capeknya sahabat butuh pakaluan tak butuh binatang jangan model orang yang model ini kan bisa mengambil modal kalian atau seket malah HP si hanya ada sebulan ganti HP boleh jangan model kalau begitu insya Allah mantan pernah mengalami akan terus. Tapi kalau sudah mengalami pengalaman spiritualitas dengan menyandarkan diri tawakal ala Allah, bahwa kita yakin semuanya rezeki dari Allah, kita hanya berusaha yang menentukan dari Allah, mengalami persoalan seperti ini, semakin ekonomi semakin dekat dengan Allah, maka orang ini akan menemukan kebahagiaan dalam ketidakbahagiaan. Bahagia dalam ketidakbahagiaan. Malah ada orang yang senang bisa mana? Tetapi hanya orang-orang yang punya nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, orang-orang yang tawakal kepada Allah yang akan merasakan seperti ini. Miskin, tetapi dia bahagia dalam kemiskinan. Luar biasa. Ketimbang kaya, tetapi tidak pernah bahagia dengan kekayaannya. Berita betul? Banyak resopi banyak, tapi orang tak punah. Mungkin ada yang Roma ada kalau bini pampak, isopi. Kalau benar ada boleh, mana jadi ini tak sempat mandi yo, sama pun tentu betul. Kita atas terus. Punya sopi, tapi dia tidak merasa bahagia dengan kekayaannya. Kenapa? Pola pikir dan hatinya
tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menabi Polres Makassar, insya Allah saya melihat keras-keras semua. Insya Allah barokah semuanya. Ini terasa kelebihnya insya Allah meyakin dari Allah bahwa apa ya Allah, saya beli rumah tidak untuk foya-foya, saya beli mobil tidak untuk foya-foya ya Allah. Anak saya duduk 8 istri saya kalau mau jalan kemana saya masak mau naik sepeda motor ke berluit. Itu Gusti Allah. Kalau butuh sepeda motor ya Allah ke kantor, ambil mobil todus parkir atau korosa motor gitu. Itu Gusti Allah. Yang penting gaji kita tidak kita gunakan untuk berfoya-foya, tetapi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kedua. Itu ibadah. Jadi sampai di kredit bank 10 tahun, 20 tahun, insya Allah kan nanti pakai sesuatu insya Allah. Nanti kalau operasi aja insya Allah selama hutang kita itu untuk kebaikan, insya Allah di dalamnya ada nilai-nilai ibadah. Tetapi satu ini itu menganak bank, baik taruhan, judi, binian, ganti perempuan, hidupnya foya-foya di hotel, tak mau makan di rumah, makannya di restoran terus, beda. Apalagi kemudian mabuk. Tapi menurut Makassar, insya Allah saya yakin teman-teman semuanya orang-orang baik semua. Insya Allah bulannya bahagia dan insya Allah akhiratnya juga akan bahagia. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya menyampaikan satu ayat. Mari kita kaji bersama ayat ini dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Artinya kurang lebih, raihlah olehmu apa yang diberikan Allah kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan sampai melupakan kebahagiaan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin, para bapak dan ibu jemaah pengajian yang berbahagia, ayat ini diawali dengan wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Allah menyuruh untuk meraih, menerima apa yang diberikan Allah untuk kebahagiaan akhirat. Ternyata ayat ini kebahagiaan akhirat yang dahulu. Apa maksudnya? Bahwa ini ada indikasi kita harus lebih mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kebahagiaan dunia. Tetapi yang berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan sampai melupakan kebahagiaan dunia. Artinya ketika kita meraih kebahagiaan akhirat, Islam mengajarkan balance. Jangan hanya akhirat yang diraih, tetapi juga dunia juga harus diraih, harus balance, imbang. Nah, kata tadi, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan dunia, kebahagiaan dunia, juga di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Berarti kita
berusaha mengejar kebahagiaan dunia. Tetapi ingat, jangan sampai mengejar kebahagiaan dunia itu dengan cara yang salah. Ini banyak sekarang kan banyak yang mengejar kebahagiaan dunia itu dengan cara yang salah. Banyak. Kemudian dia menafikan kebahagiaan akhirat. Contoh, ar-razi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang disogok adalah neraka. Sekarang kan terbiasa kehidupan kita keseharian ini sudah terbiasa dengan sogok menyogok. Uji menyampaikan yang mata nyaman itu sambiati mungkin. Terlanjut ya, atau jangan merasa benar dengan pekerjaan maksiat kita, atau dan akui bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Itu namanya taubat dan nasuh. Tidak yang kita ronan juga. Ya sudah akui saja bahwa itu adalah maksiat atau Gusti Allah, yang sabar Gusti Allah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insyaallah Nabi ngapun kita akan kepepet ongku dengan anak terjadi polisi ya Allah. Ongku bagi terol dulu ada udah bener sakti ya Allah yang tak aja tak tetti ya Allah. Tak aja tak tetti. Yang terol mati terjadi PNS ya Allah. Yang tak aja tak tetti ongku ya Allah. Misalnya. Ya sudah akui. Mungkin ada merasa bangga itu. Mungkin dengan persoalannya mengakui dan menyesali betul. Merasa bangga. Apa ada tentang lagi kau terlulus ke orang polisi. Kami kalau nampak, ini nampak saya tidak kata saya kenal terus kota. Bangga. Padahal itu adalah aib. Itu aib. Kalau memang terjadi begitu, jangan tak ke orang lain. Itu aib dirinya. Dijelekan dirinya, jangan diumbar pada orang lain. Itu menunjukkan bahwa akan menletakkan seperti polisi. Pendengar aja diri dengan atas juta akhirat pasti lulus. Karena boleh kecil cuma anak tak mampu di polisi dipaksakan oleh majelis tersebut. Kalau terjadi begitu, mohon maaf, minta tolong jangan diceritakan kepada siapapun, cukup dirinya, keluarganya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu saja. Kemudian cepat bertaubat. Memang hubungan ini kenyamanan kau tentunya kebahagiaan dunia ditukar dengan kebahagiaan akhir. Mentang nganggo ning dia ada usah merasa bener dia. Itu nih korupsi. Kau sampai melemahkan pakai lamber sampai kontrak diserang malaikat. Roking kan ilmu Arab. Malaikat apa? Engkau nakir, biar pasang suatu aku anda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum min as-salihin. Ya Allah, kenapa tak bisa kematian kita ditunda? Kenapa tak bisa melewati oleh ya Allah? Fa asaddaqu nabi abdi melewati oleh selanjutnya ya Allah. Abdina asadaka. Wa akum min as-salihin. Berarti oleh sesoleh ya Allah. Tamat kelambat. Mungkin angkat tidak mati. Saya merasa bisa secara kok maksiat termasuk nyogok-nyogokan. Jadi pejabat 10 juta jangan 20 juta, 40 juta
seperti ini. Ponjilah. Bagaimana tapi pejabat? Ini mungkin aja nih. Ini wajib menyampaikan boleh ya. Berarti kalau tentang mereka beli karena soal lebih kenapa lebih PNS. Menteri pejabat di Romanya lebih aja aja lebih baik dari iya jadi PNS biasa saja. Karena itu menukar kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan. Jadi kerana itu dia kasih bab kasih iya goreng. Tema ini kan obat kan. Ketika hajat dikasih di pejabat ketika hajat di bupati ketika hajat jadi gubernur ketika hajat harmonik proses angkatan dirinya menjadi pejabat itu diakui bahwa itu adalah dosa atau berdosa ya Allah sekolah nanti makin dibati ya Allah bunga dibati makin lebon sah dewan sah lebon kita sekolahnya dan ya Allah diberi jogo ya Allah sekolah disapor oleh Allah Subhanahu Lalu ini menyampaikan itu terutama mengingat kalau TV tak komik tergelincir juga tidak nasihat itu tidak hanya untuk menceritakan termasuk abad ini supaya jangan sampai terjadi seperti itu jangan sampai kebahagiaan akhirat itu ditukar oleh kebahagiaan dunia yang sampai lebih baik kalau kita pemilih apa kebahagiaan akhirat atau dunia kita harus memilih kebahagiaan akhirat meskipun dunia kita tidak bahagia tapi kan paling ideal sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah bahagia dunia bahagia akhirat doa kita setiap selesai sholat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah semua orang itu ingin bahagia dunia bahagia akhirat karena setiap saat kita berdoa seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah berikanlah kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah berikanlah kebahagiaan akhirat wa qina adzabannar ya Allah jauhkan dari kami siksa api neraka. Itu bentuk perwujudan keinginan kita pada Allah agar kita bahagia dunia bahagia akhirat. Tapi kadang-kadang romantika kehidupan pergaulan sehari-hari yang menyeret kita kemudian kedua tidak sejalan dengan doa yang kita minta kepada Allah. Harus sejalan antara doa dengan ikhtiar dan usaha kita, perilaku kita sehari-hari harus sejalan. Nah, terutama di polisi ini gangguannya luar biasa ya. Gangguannya luar biasa, harus sabar. Ingat ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Ketika mengatakan tidak boleh, akui bahwa itu adalah dosa. Kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini mengingatkan kita bagaimana dunia bahagia, akhir bahagia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Berarti kita ini berbuat baik kepada orang lain karena Allah ini berbuat baik kepada kita. Berarti ketika kita tidak berbuat baik pada orang lain, berarti kita ini menyalahi sunnatullah. Kenapa berdosa tadi itu? Karena Allah baik kepada kita, kemudian kita tidak baik pada orang lain. Disitulah kita keluar dari ajaran Allah, mengkhianati kepercayaan Allah. Ini minta tolong di kantor, sesama teman harus baik, atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan itu harus bagus. Bagaimanapun bawahan itu adalah bawahannya harus layani dengan bagus, hubungi dengan bagus. Di masyarakat dengan tetangga harus bagus, dengan saudara di rumah harus bagus. Lebih-lebih juga dengan kedua orang tua, termasuk kedua mertua.
Eman memakai kita oleh tak bagus dari lain. Eman. Kalau hanya jabatan mungkin sekian tahun mutasi atau berhenti atau bagaimana. Tidak kekal abadi. Tetapi kalau kita menanamkan kebaikan pada orang lain, ketika menjadi atasan, menghargai, menghormati kepada bawahan, maka ketika kita turun dari jabatan itu, maka orang lain di sekitarnya akan tetap menghargai dan menghormati. Tetapi ketika menjadi atasan, semena-mena kepada bawahan, tak mau benar bawahan, mau nyaman negatif, mau baik itu, bawahan tak oleh manis, bawahan hanya pahit-pahit terus. Nanti kalau sudah berhenti di jabatan itu, maka insya Allah tidak akan pernah dihargai dan dihormati oleh orang. Ini barang sehat dan kamu mati. Namun mati biasa tak fokus dari lain, tak ada yang lalu. Terus kesel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nanti tentunya Pak? Alhamdulillah. Ayo nak urus. Tak tujuh orang. Inna lillahi. Alhamdulillah. Senyaraki inna lillahi. Apa macam? Alhamdulillah. Cina bunga mana bima dan kita kemarin naik jangan. Tetapi sebaliknya kalau kita baik pada orang lain, teman baik, tetangga baik, saudara baik, orang tua baik, mertua baik. Aduh, ketika innalillah, subhanallah, kehilangan. Aduh, siapa boleh, siapa tempat mengalasi karena ada om. Dikenal yang baik, tapi sebenarnya kayak baju, jadi mereka kayak gimana? Mas sudah ngurusin orang, ya bensin ini aja kalau apa cucu, mungkin sampai bensin, pas ngurusin ternyata 7 juta, ini, ada akhirnya ada tinggi, mana dia bentuk orang. Bayi kok bensin minta penting sekarang ibu ya wajar bagi malaikat manusia kan butuh melek rokok, melek es, melek bakso, melek bensin pun kesel. Cokok mesti kata ibu. Oleh akhirat oleh yang berjalan ini. Kalau sampai mesin kita 2 juta syarat dulu. Mungkin Nabi kalau menyampaikan kan ada di sini bagian Polres yang bantu orang lain kan urusan-urusan seperti itu bagus, dan dapat dibantu masyarakat yang tidak tahu itu. Tetapi jadi kayak larang dulu. Dampingi masyarakat karena oleh ganjaran jangan itu dia larang ada wajar-wajar. Mas menapun ke orang seperti itu bagus pelayanannya yang rapi, lompon, nomor dikenang selamanya dulu lah. Sama boleh dipisah bentuk, memperpanjang sepeda motor, memperpanjang mobil, memperpanjang SIM sampai satu kehilangan. Itu tandanya orang itu adalah baik. Biasanya kalau begini, punya sampai terpukul sih mau sama kayak gitu kak, kamu. Tetapi sebaliknya kalau hubungan dengan orang lain dia menerlisnya jelek. Laporan ala tentang awal polisi kok meres ke tetangga, meres ke keretan, tong pas mati, sepet, apa tentang dia dan dia ini tak, itu tak apa ya ini, saya kusi aku punya, kapan saya senyum saya jalan terkina, mungkin orang-orang di sekitar kita, Ini yang penting. Al-Quran Al-Qasas ayat 77 mengingatkan kita agar kita harus baik kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi.
alam yang bagus, yang rusak, pohon-pohon hutan jangan ditebangi, malah tak terjadi erosi seperti banjir bandang. Ini jangan hutan ditebang, akhirnya terjadi banjir begini, tak pernah banjir makin. Kota Batu kan, dataran tinggi kan, dataran tinggi Batu kan, banjir. Kenapa? Karena punya manusia, hutan ditebangi, itu baik perumahan, itu baik rekreasi. Kenapa warna-warni, rekreasi warna-warni itu? Ya kenapa? Boleh baik nggak serojok rosak, termasuk kategori merusak adalah merusak hubungan silaturahmi. Saya kira ini sebenarnya penegasan juga dari isi ayat sebelumnya bahwa kita jangan sampai merusak hubungan yang baik dengan orang lain. Kepada kedua orang tua kita harus bagus, kepada orang tua kita bagus. Merusak silaturahim kalimah, maka ya Rasulullah insya Allah cukup nempian seret jika pada maka kapan doa jadi yang tukar untuk mereka karena laki kopi mereka cocok kamu mati pandoa gara-gara putus silaturahim. Memang akor kanan, akor akhir, akor yade, akor kabudi, akor serangkaan, akor taretan, akor akan dimurahkan rezekinya tadi kese majar SD bina anak muncak kata kese banyak juga lagi jam aku berdekat ibu jadi bagus entar ketangganya punya muncak ketangganya ini punya rekomendasi mau ada bagus minta akal tangganya jadi mintamnya ada bagus minta jauh tak akal nangan lalu bang pesen bisa minta apa mesti ya lupa tak tahu terjadi apalagi kemudian ataukan kemudian bisa membunuh di antara kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Karena kita berusaha melakukan evaluasi diri, jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang merusak. Semua kita diberi orang lahir batin. Pertama, untuk berusaha meraih kebahagiaan akhirat. Kedua, kita berusaha untuk meraih kebahagiaan dunia. Yang ketiga, semua kita diberi orang lahir batin untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, semua kita dijauhkan dari merusak. Karena merusak adalah pekerjaan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المرحوم والمرحومات آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وأبينا وأمتنا وأسندنا وأسندتنا وإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم لا تهلكنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا هب لنا من أزواجنا
رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاءنا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian tausiah yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi